masalah ini kita kasih keluar hal ini atau tidak profesi lagi. Nanti Kemudian dua orang yang juga pelaku, dua orang suku, dan di mana gitu kalau kita kasih keluar juga nanti ya kita emosi. Kemudian masyarakat juga nanti emosi kalau kita tahan di ini. Jadi solusi yang baik seperti apa itu nanti kita bicarakan. Bupati sama Pak memang situasi kami para kepala distrik dan anggota ini kan tahu tentang situasi. Jadi artinya yang kami memang khawatirkan itu hanya 5 orang itu. Jangan sampai nanti pelakunya sudah lari atau apa, baru yang ditangkap itu mungkin apa. Jadi masa proses penyelidikannya juga harus terbuka, karena kami selama ini dia ini kan akan berubah. Jadi mereka kemarin juga prosesnya maksud waktu kejadian itu kan aman-aman. Jadi sekarang itu tinggal kita bicara pemilik kios, kemudian dengan masyarakat yang ditangkap, dan juga jangan sampai ini membuat situasi Natal ini kita tidak rayakan yang aman. Karena hari ini memang masyarakat di kampung sedang tunggu apakah yang ditahan itu akan bagaimanakan, karena kekhawatiran dewasa itu pasti ada. Lalu yang pemilik kios dan lain-lain pasti mereka juga khawatir, artinya kan kerugian material begini itu pasti ada. Jadi intinya supaya semua pihak itu dari sebelah mana ya itu kita cari solusi, karena kita semua sudah ada di sini gitu. Oni itu dia sebab tadi malam baru selesai dioperasi. Dia punya hati robek sama paru. Kemudian ternyata ada ibu sama anak kena api tangannya itu. Jadi totalnya ibu dan anak 2, TNI 1, tukang ojek 1, berarti ada 4 korban. Itu dari segi manusianya. Dari segi kepala keluarganya itu 62 kakak, 4 manusia, 20 motor. Itu bapak kerugiannya. Nah, itu saya bilang kemarin sabar. Kita perlu musyawarahkan sama-sama toh, supaya bisa cari yang paling enak bagaimana. Nah. Kalau masyarakat kira-kira berapa yang kena? Saya lihat 1 orang itu yang tadi malam berapa sih? Buat tiket. Kemudian luka juga. Sedangkan yang 4 orang itu kemarin saya sudah manggil juga. Sudah berangkat saya ambil. 5 dengan masyarakat 1 5 berarti. Kita mengambil dari masyarakat ini, Buton Bugis dari saudara kita yang Papua ada 1, berarti totalnya ada 5 berarti ya. Jadi kalau kita di sini itu ini akhir tahun Tidak ada anggaran. tidak ada anggaran untuk bantu mereka. Jadi kira-kira kita harus selesaikan sekarang yang jangan desa kita yang mana, kemudian yang kita programkan yang mana. Nanti itu kan atau kemarin itu mereka Kita bagusnya, ini kan uang itu hanya dunia ya, tapi yang utama itu kan hati manusia. Jadi kita lebih banyak datang jalan-jalan saja dulu Bapak. Jadi ibaratnya gini, dorang marah-marah aja, tidak apa-apa, kita diam saja. Intinya dorang kasih keluar mereka punya emosi toh. Tapi bilang kita tanggung jawab, tapi mungkin tidak sekarang karena anggaran tidak ada, tapi kami akan tanggung jawab. Tadi malam ada lewat orang itu, mereka masih panas, masih sementara masih pukul terus siapa yang lewat di bawah. Kami ini setengah mati di lapangan, tapi yang enak itu enak saja. Tapi yang kami di lapangan setengah mati, amankan siapapun. Sekarang kita ingatkan yang kemarin tahan itu hanya kan sementara mereka kasih baca itu saja, tetap mereka keluar. Sementara tahan dulu. Yang penting kan mereka terluka macam-macam kita amankan bagaimana itu dulu. Nama dulu. Yang sebenarnya di bawah itu ketemu siapa? Tapi yang perempuan semua mereka masih jalan sekarang juga masih pukul jalan terus. Jadi kita bagaimana kan kita usaha yang baik yang kita cari. Kita hadapi masalah ini kita ini setengah mati di lapangan.
Tapi macam bapak-bapak ini enak saja, tapi kita ini di lapangan setengah mati. Amankan ini, amankan ini. Ini semua sebelah kita di masyarakat. Kita selamatkan bagaimana? Ini yang kita cari dulu. Untuk tahanan tunggu dulu, yang punya barang tunggu dulu. Kita nyawa dulu. Nyawa dulu. Ya. Itu saya terima kasih. Kembalikan. Baik, izin Bupati Taman Sapi. Begini, kalau masyarakat di sini itu kalau ada masalah saya biasa kasih tahu yang punya masalah saja. Tapi kemarin karena mungkin ada desakan karena ada isu yang sedang berkembang terjadinya macam itu. Nah, sekarang siapa dia orangnya? Saya sementara ini masih belum bisa menentukan. Sebagian kami di sini, lain di sana. Terus hari pasar lagi banyak masyarakat lagi. Nah, sekarang yang tahanan ini supaya kalau mereka sempat lihat, dikasih tahu orang langsung sama pihak pelakunya siapa dia. Itu. Yang berikut itu diperiksa baik-baik. Sebab kalau yang ditahan ini sempat mereka lihat di tempat yang kejadian, tetap nanti dikasih tahu. Tetapnya ini bukan masalah kecil. Jadi mesti diperiksa teliti Bapak Kapolres, mohon izin supaya masyarakat juga tahu ini jaminan untuk mau diperiksa supaya dicari tahu. Masyarakat saya memang mereka inginnya semacam itu, kalau ada masalah dicari tahu sampai ke titik masalahnya. Nah, itu yang nanti kami kasih tahu sama masyarakat. Tadi masyarakat Tegi Timur mereka telepon sama saya bilang tunggu, ini mau periksa. Ini mereka tahan jaminan untuk mau lihat masalahnya, siapa pelakunya, siapa ininya. Polisi tahu, sambil mereka periksa, itu. Kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyikan pelakunya. Jadi saya selaku kepala distrik merasa artinya orang kampung itu adalah saya, kepala distrik. Diancam nyawa, bahkan di situasi yang kita menggunakan. Jadi bagaimana begitu? Jadi saya minta kepada pihak kepolisian dan juga dari pihak keamanan supaya telusuri masalah ini dengan benar-benar. Tidak perlu karena mereka tinggal di jalan ditangkap lalu ditahan dan sebagainya, itu kan kita sama saja pancing situasi beliau ini. Jadi saya minta kepada pihak kepolisian selaku Kepala Distrik Tegi Timur, jika memang benar-benar mereka adalah pelaku, silakan proses sesuai dengan hukum yang ada. Tapi jika mereka tidak, itu akan memancing situasi sehingga mereka dikasih kebebasan untuk mau apa-apa, diminta keterangan lalu dikasih cara untuk mungkin dibebaskan atau apa. Karena yang jelas kita dia ini yang paling rumit itu bagian timur, barat dan lain-lain itu keras. Jadi dihadapi masyarakat tidak segampang yang dipikirkan karena itu memang kita tidak mau pelaku itu disembunyi-sembunyikan. Lalu kami sangat kutuk keras pelaku pembakaran juga itu kami kutuk pelakunya. Jadi saya selaku kepala distrik minta mohon kepada Pak Kapolres supaya pelakunya ditelusuri baik-baik karena apa yang kemarin itu saya dengar dan laporan dari masyarakat. Saya karena kemarin dari TKP, tapi informasinya demikian di jalan ditangkap lalu dibawa begitu. Sangat supaya pihak kepolisian bisa telusuri baik-baik. Terima kasih. Baik, izin Bapak-Bapak. Jadi dari kami pihak kepolisian bukan langsung menahan itu langsung bahwa mereka itu bersalah. Tidak. Tentunya kami yang didapat dari di lapangan yang dicurigai melakukan suatu tindakan karena banyaknya suatu masyarakat di sana terjadi, maka dari pihak kepolisian mengamankan itu. Setelah itu nanti dari pihak kepolisian minta keterangan kalau memang suatu saat tidak terbukti, silakan keluar. Kalau memang terbukti dia melakukan atau ada yang menyuruh dia atau apa, pasti nanti terungkap di sana. Karena dari pihak kami sudah melaksanakan semua pemeriksaan dan sebagainya. Nanti sampaikan kepada pihak keluarga. Belum tentu mereka itu jadi tersangka,
Tetapi semua itu nanti ada 13 orang, 11 orang itu nanti kita mintain keterangannya. Keterangan bisa dia jadi saksi, bisa jadi yang cuma tidak tahu dia di rumah atau bagaimana, itu sudah dimintain nanti keterangan sama reskrim. Reskrim nanti setelah itu baru nanti kalau memang yang terbukti silakan amankan. Kalau yang tidak terbukti atau dia cuma ikut-ikut aja rame, silakan. Itu prosedurnya ya. Karena kita tidak gampang menahan orang ya. Kita sesuai dengan prosedur. Di samping itu untuk pembelajaran juga kepada masyarakat. Khususnya Pak Bupati, itu yang tujuan kita di sini untuk melaksanakan testimoni nanti Pak Bupati menyampaikan sesuatu kepada masyarakat secara luas dan divideokan bahwa beliau mengutuk keras adanya oknum-oknum tertentu yang ini dipengaruhi oleh hoax yang ada. Kenapa dilakukan suatu tindakan seperti itu? Baik. Itu dan mungkin mengajak seluruh masyarakat, lapisan masyarakat bahwa kita ini JDIA ini aman. Jangan lagi terpengaruh dari tempat-tempat lain yang sehingga memperkeruh situasi di sini. Itu. Kira itu aja mungkin kalau memang bisa kita persiapkan untuk dan kami dari masyarakatnya di sini dari utara itu sudah mulai kepadanya. Tanggung jawab itu sampaikan bahwa hanya mau apa ini klarifikasi, minta keterangannya, apakah itu pelanggar atau tidak. Tapi itu pasti kami di dalam DPR kami akan dampingi Pak Reskrim, nanti kepala suku pasti akan didampingi, kepala istri kita sama-sama akan dampingi. Ikut jalan-jalan, makan bersama, duduk itu menjadi satu obat, kan? Itu menjadi satu kekuatan kan, apa sama-sama melihat. Kedua belah ini rakyat kita dan kita hidup semua masyarakat semua itu kemarin Bupati sampaikan bahwa Bupati itu semua orang. Jadi saya mau sampaikan masyarakat mereka tidak berlaku di sini. Tadi pagi di barat tidak terasa sekali paham. Kita harus tahu bahasa itu. Hari kedua teman-teman kita di Beragan itu karena itu jadi kita utama. Jadi kita mungkin dari lihat seluruh bagian jalan-jalan pantauan jalan, dapur jalan sudah jadi, berarti kita makan bersama, makan siang. Mungkin halal ini kita bisa mulai melangkah dulu. Kalau sudah seperti begini, dia sendiri nanti dia aman jalan, aman. Itu nanti akan terlihat di sini. Saya kira itu waktu dikirim ke kampung-kampung sehingga masyarakat lihat oh Sepana baik-baik saja, orang diminta keterangan baik-baik kok tidak apa-apain. Nah, jadi itu mungkin salah satu yang akan mengobati kecurigaan dari saudara-saudara kita yang ada di kampung. Itu yang harus kita videokan, kita upload. Dan tadi yang bilang sama Bapak, kita tunjukkan kepada dunia luar, kita makan sama-sama dengan korban, sementara yang diperiksa juga baik-baik. Jadi tidak ada alasan kita jadi domba. Mungkin itu Pak masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kepala Distrik yang saya hormati, Kepala Suku Besar Kabupaten Deiyai yang saya hormati, saya mengajak kesempatan secara bersama-sama kita memanjatkan segala puji syukur terhadap kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena atas pimpinan dan pertolongannya sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di ruang rapat Bupati dengan dalam keadaan yang selamat walaupun insiden peristiwa yang terjadi kemarin. Dengan demikian pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada seluruh komponen atau kalayak masyarakat Kabupaten Deiyai agar masalah yang kemarin sejumlah kios yang dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, saya mengajak kita semua menghadapi dengan hati yang dingin karena suasana ini adalah suasana perayaan Natal di mana kelahiran putra Natal. Untuk itu saya melarang keras kepada seluruh masyarakat Kabupaten Deiyai agar
tidak boleh terjadi seperti hal yang kemarin buat. Saya melarang keras dengan tegas. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab hari ini sadar dulu. Kemudian saya juga sampaikan kepada masyarakat bahwa 5 anak yang sudah ditahan itu nanti sesuai dengan aturan kita akan selidiki masalah. Jadi masyarakat tenang, jangan ada yang menjadi provokator. Tidak boleh memprovokasi kepada satu sama lain dengan hal yang terjadi kemarin. Karena ini Forkopimda, itu kami sudah siap. Masalah ini kriminal biasa, bukan masalah besar. Jadi kita akan siap menangani masalah itu. Dan hasil penyelidikan memang sampai terbukti, maka akan proses hukum. Karena negara kita adalah negara hukum. Dan dengan penyelidikan yang kita akan lakukan itu adalah pembelajaran untuk masyarakat Kabupaten Deiyai agar kedepannya tidak akan terulang lagi. Sedangkan kalau memang sampai tidak terbukti, maka masalah sudah sampai di sini dan akan keluarkan. Ya, jadi dalam hal ini seluruh masyarakat itu tenang, aman, damai. Dengan dalam keadaan nyaman, kita semua masuk dalam ibadah Natal. Karena ini bulan ini adalah di mana bulan peristiwa kelahiran Raja Damai, Yesus Kristus, Putra Natal. Dengan demikian, tahapan-tahapan Natal yang kita lakukan, kita hadapi dengan aman dan tenang. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat Kabupaten Deiyai, mari kita bergandengan tangan, bahu-membahu, dukun dorong-mendorong untuk membangun daerah ini. Sehingga kita bergandengan tangan. Dan dalam perayaan Natal kita wujudkan suasana damai. Ya, dengan demikian sekali lagi saya mau sampaikan. Kemudian masyarakat yang tidak bertanggung jawab, yang kemarin bakar sejumlah kantor, sejumlah kios itu, supaya jangan terulang lagi ke depannya. Kabupaten Deiyai itu terletak pada pintu gerbang Injil masuk. Saya tidak mau. Jangankan itu. Ini semua penyakit sosial di daerah ini tidak boleh terjadi. Dan DPRD hari ini siap untuk sahkan perda tentang miras. Ya, saya sangat menghargai dan menghormati kepada DPRD karena hari ini tadinya aspirasi rakyat dan itu menjadi acuan untuk peraturan daerah. Dan hari ini siap disahkan. Ya, mari kita sama-sama mendukung. Ya, sehingga pada kesempatan ini saya juga membatasi masyarakat luar datang masalah ini untuk menangani, termasuk TNI Polri dari kabupaten lain, dari daerah lain. Saya melarang keras. Forkopimda di sini, termasuk bupati, pimpinan DPR, Kapolres dan Dandim, kita siap untuk menangani masalah. Jadi masalah ini bukan masalah besar, kriminal biasa. Sehingga saya juga membatasi untuk datang bergabung untuk menyelesaikan masalah di Kabupaten Deiyai. Ya, sekali lagi saya membatasi. Kemudian masyarakat Kabupaten Deiyai juga tidak boleh lalu lalang ke sana kemari tanpa tujuan. Ya, ini sama-sama kita meriahkan perayaan Natal. Ini suasana Natal. Dan jangankan itu, kemarin dibakar sejumlah kios. Saya melarang keras. Sekali lagi saya melarang keras. Dan tidak boleh akan terjadi lagi. Jadi saya mengajak seluruh komponen masyarakat agar mari kita sama-sama mendukung visi misi dan program pembangunan bupati dan wakil bupati.
kita membangun daerah ini, negeri ini, kabupaten ini, karena kabupaten ini adalah milik kita bersama. Kita merasa memiliki bahwa daerah ini adalah daerah saya, kampung halaman saya. Dari sini saya makan minum. Jadi semua pergerakan yang kita buat, semua tindakan yang kita buat, itu kita tenangkan pikiran lalu dengan aman, damai, itu kita lakukan. Baik, jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa di daerah lain atau kabupaten lain jangan diheboh-hebohkan dengan masalah di sejumlah kios yang kemarin sudah dibakar, karena ini masalah sepele yang kita bisa tangani. Kemudian teman-teman atau warga saya yang dari suku Toraja, suku Makassar, suku Jawa, suku Buton, suku Bugis yang sudah menjadi warga Deyai, terutama kemarin mereka yang korban, itu tenang saja. Saya hadir untuk Bapak untuk semua orang. Ya, jadi tenang saja, semua kerugian itu nanti kita akan pikirkan. Pemerintah daerah akan menangani, menjawab. Jadi cepat atau lambatnya itu tenang saja dulu. Jadi masalah yang terjadi kita menerima dengan hati yang dingin. Itu harapan saya. Jadi baik masyarakat pendatang yang sudah menjadi warga Deyai dan masyarakat pribumi, itu kita sama-sama bangun negeri ini, daerah ini. Karena dari sinilah kita makan, dari sinilah kita hidup. Itu harapan saya. Sedangkan ke depan sekali lagi, oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, itu ini gambar tobat hari ini. Saya melarang keras. Ya, Anda terkutuk. Anda terkutuk oleh alam dan alam Deyai. Jadi kamu harus sadar dulu. Tidak boleh terulang seperti peristiwa yang kemarin terjadi. Ini saya tidak mau. Saya tidak mau terjadi seperti daerah lain di seluruh Papua. Hanya masalah sepele saja korbankan kelayak masyarakat. Saya membatasi. Baik, demikian yang saya sampaikan dan seluruh komponen masyarakat terima baik himbauan saya. Apa yang saya sampaikan itu diterima. Ya, lalu dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.